warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Amrina Larasati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018 Universitas Sriwijaya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Nah, sebelumnya Ibu akan memutarkan video pembelajaran yang telah Ibu buat. Mohon disimak ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan membahas teks berita. Sebelumnya, materi yang akan Ibu jelaskan ini berasal dari buku modul 6 dengan judul Mencari Informasi Terkini Bahasa Indonesia Paket B Setara SMP MTS. Apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang berisi tentang kejadian, peristiwa, atau informasi yang berupa fakta. Lalu, apa sih fungsi dari teks berita itu? Fungsi dari teks berita adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, sehingga menambah wawasan pembaca maupun pendengarnya. Untuk unsur-unsur dari teks berita, unsur-unsur dari teks berita ini bisa diartikan dengan adiksimba atau A, apa, di mana, K, kapan, Si, siapa, M, mengapa, bagaimana. Dalam bahasa Inggris, adiksimba sama dengan 5W plus 1H. Yang pertama, kita akan membahas apa atau what. Apa berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua, di mana atau where. Di mana berkaitan dengan tempat peristiwa itu terjadi. Unsur yang ketiga, kapan atau when. Kapan berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa itu. Unsur yang keempat, siapa atau who. Siapa berkaitan dengan orang atau pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu kelima, mengapa atau why. Mengapa berkaitan dengan alasan atau latar belakang peristiwa yang terjadi. Lalu yang terakhir, yang keenam, bagaimana atau how. Bagaimana berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa tersebut. Materi terakhir dari Ibu ialah penyimpulan isi dari teks berita. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas, atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan demikian, kesimpulan harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Anak-anak, kalian bisa melihat dan membaca contoh teks berita yang Ibu berikan ini. Jadi, Ibu langsung saja menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada teks berita beserta kesimpulannya. Unsur-unsur yang terdapat pada contoh teks berita yang Ibu berikan. Yang pertama, apa? Apa berisi tentang mimpi Indonesia meraih medali emas Sepak Takraw Asian Games 2018 terwujud. Nah, kalimat ini terdapat pada kalimat pertama, paragraf pertama. Unsur yang kedua yaitu di mana. Ranau Hall Jakabaring Sport City, Palembang. Terdapat pada kalimat ketiga, paragraf pertama. Lalu, unsur yang ketiga, kapan? Pada Asian Games 2018. Kalimat ini terdapat pada kalimat pertama, paragraf pertama juga. Unsur yang keempat, siapa? Tim sepak takraw Indonesia dan tim sepak takraw Jepang. Terdapat pada kalimat 2 dan 3 pada paragraf pertama.
Selanjutnya, unsur yang kelima. Mengapa? Penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada 1990 lalu tercapai untuk meraih medali emas. Kalimat ini terdapat pada kalimat kedua paragraf pertama. Terakhir, unsur yang keenam, bagaimana tim Indonesia harus berjuang keras menghadapi tim Jepang dengan 3 set. Di set pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang. Namun, di set kedua dan ketiga, Indonesia tampil memukau dan berhasil meraih kemenangan dan merebut medali emas ke-31 untuk Indonesia. Nah, pada unsur teks berita yang terakhir ini merupakan kesimpulan dari paragraf kedua. Lalu, contoh kesimpulan berita pada teks berita yang telah Ibu berikan sebelumnya, yaitu berita tersebut menyampaikan informasi kemenangan tim sepak takraw Indonesia atas tim sepak takraw Jepang di Stadion Jakabaring, Palembang dengan 3 set. Indonesia meraih medali emas setelah melalui perjuangan yang melelahkan dan mempersembahkan emas terakhir untuk Indonesia. Baiklah anak-anak, setelah menonton video yang telah Ibu kirimkan, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Penyampaian berita itu bisa berbentuk lisan dan tulisan kan, Bu? Iya, benar sekali Amel. Seperti kata Amel, penyampaian berita bisa secara lisan maupun tulisan. Nah, contohnya pada penyampaian lisan bisa kita temui saat menonton televisi. Sedangkan tulisan dapat kita temukan pada media cetak ataupun elektronik. Ibu akan memberikan tugas tentang unsur-unsur berita beserta kesimpulannya. Nah, tugas ini tidak secara individu, tapi secara berkelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu buatkan daftarnya, lalu Ibu kirimkan kepada ketua kelas beserta video yang harus kalian amati. Nah, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Karena waktu tidak cukup, silakan mengerjakan selama 20 menit. Jika belum selesai, kita akan melakukan presentasi pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak, apakah sudah selesai? Belum, Bu. Baiklah, karena waktu tidak cukup, kita lakukan presentasi pada pertemuan selanjutnya saja ya. Yes, baik Bu. Mabuk. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.